Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku sebangsa setanah air dimanapun jangan berada, harapan saya dan doa saya jenengan semuanya sehat, selalu semangat, dan tetap di jalur bersyukur. Dulur, untuk petani porang semangat, karena untuk tahun 2025 ini di luar prediksi, di luar dugaan, ada kejutan market yang mana di awal bulan 4 kemarin harga porang belum panen sudah Rp8.000. Belum panen Rp8.000 ketika itu naik coron desa istilahnya baru mempeng, jadi sebagian ada yang dorman 1-2 gitu. Dan pada saat itu dipanen muda dan juga karena belum saatnya panen, dipanen muda, akhirnya dipotong katak itu, kataknya itu belum terlalu tua atau belum siap untuk dijadikan bibit. Nah, untuk tahun ini katak dari hasil panen awal itu sudah mulai beredar. Jadi untuk petani yang saat ini tanam atau mau sulam tanam ulang, kami harapkan untuk lebih selektif, lebih hati-hati. Katak yang sekarang beredar itu rata-rata sekian persen gitu, ada katak yang kurang umur atau katak belum umur. Jadi kalau dijadikan bibit kurang perkembangannya atau pertumbuhannya kurang signifikan. Untuk itu saya cuma mengingatkan, jadi kualitas katak untuk tahun ini cenderung kurang maksimal. Mungkin ada pertanyaan, Pak Po, kapan yang terbaik beli katak seandainya mau tanam ulang atau tanam awal atau mau menggeluti di dunia porang lagi atau kambuhan, petani viral yang kambuh lagi? Itu lebih baik bulan 10 atau bulan 11 awal baru beli. Karena kalau dia memang katak yang atau bibit yang kurang berkualitas, durasi sekarang ini kan bulan 6, 7, 8, 9, 10. Ada waktu 5 bulan itu ada seleksi alam. Ada yang kering, ada yang busuk, ada juga yang berjamur. Dan nanti ketika bulan 10 atau 11 itu jenengan beli, itu usahakan juga yang kualitasnya bagus. Ben enggak getun buri atau menyesal di kemudian hari. Sekedar mengingatkan dulur-dulur yang belum tanam porang, saya pikir lebih baik nggak usah lah, karena dunia porang itu dunia apa ya, pasar itu pasar kaget dan pasar jantungan. Kalau jenengan nggak memahami akan itu, lebih baik urungkan, nggak usah tani porang, biarkan mereka yang memang konsisten dan komitmen di dunia perporangan saja. Karena harga pun juga bikin kaget, juga nanti laku dan tidak pasarnya itu, karena porang itu satu, ruang tunggunya durasinya panjang, yang kedua biayanya juga lumayan, yang keempat pasarnya fluktuatif, pasarnya itu naik turun gitu. Jadi untuk dulur-dulur nggak usah lah, kalau tapi nek pengen nekat ya monggo. Terus mungkin ada pertanyaan, terus Pak Po ngono? Bukan begitu. Nanti seandainya porang itu murah pun, murah sampean ya tetap tak kancani. Yang konsisten tetap tak baturi. Tapi seandainya porang mahal malah saya jarang ngonten. Itu karena apa? Petani biarkan mereka cari informasi dengan caranya, gayanya sendiri, karena porang
lumayan harganya untuk tahun 2025. Nah, kemarin masih bagus di atas 10.000 lah. Untuk hari-hari ini sekitar pertengahan Juni ini di tingkat petani saja sudah gapai 13.500 sampai 13.800. Bahkan ini kelihatannya grafiknya naik lagi, sudah jelang 14.000. Nah terus mungkin ada banyak yang menyesal begitu. Banyak yang menyesal karena mungkin tahun 2021, 22, 23, 24 mereka sudah tidak melanjutkan di dunia perporangan. Jatuh mau tak rawat saiki regane gedhog. Mungkin ada bom-boman harga tahun ini. Itu nggak bisa seperti itu. Karena jenengan nggak konsisten ya. Segala sesuatu usaha itu harus konsisten, apalagi kalau usahanya itu dimulai dari minimal ya. Rata-rata kalau di dunia perang minimal di atas 20 juta. Di atas 20 juta modal, bahkan banyak yang lebih sampai ratusan juta. Ada yang saya dengar juga ada yang alih karena dia pebisnis akhirnya ke porang sampai MM-an. Ruginya ya ketika nggak tahun-tahun 21, 22, 23, 24 ya mungkin ya belum tiga. Tapi masih adalah 1, 2 mungkin juga sekian puluh orang yang masih konsisten bisa merasakan pulihan. Jadi pulih dari harga yang jatuh itu sekarang mendapatkan harga yang baik. Dulurku sebangsa setanah air, tetap semangat. Jadi saya nggak provokasi ojo tanam, bukan. Tapi kalau jenengan nggak punya mental, modal nerima utang-utangan, modal pinjaman atau duit panas nggak usah. Utawa kerjasama pihak 1, pihak 2, pihak 3 lebih baik nggak usah. Kalau modal sendiri dengan step by step grafiknya naik sedikit ya monggo lah. Jadi terus mungkin ada pertanyaan lagi, Pak Po masih tanam porang nggak? Kalau saya tetap konsisten karena dari kecil dulu saya tanam porang. Rego larang yang ngrasakno, rego murah yang ngrasakno. Jadi katakanlah di tahun 2005, 2010, 2015, 2020, 2025 itu harganya bagus karena grafik 5 tahunan. Itu karena ilmu Jawa itu ilmu niteni, dititeni. Tapi kita nggak tahu nanti harganya sekian tahun naik atau turun, itu kita nggak tahu. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi tahun 2020, 19 itu kan naik bagus, 21 anjlok. Dari 12.000 sampai 15.000 turun menjadi 1.800, jomplang. Jadi wajar lah kalau jenengan sudah tidak percaya dengan porang, itu wajar. Karena yo jenengan mengalami kebangkrutan atau kerugian seperti itu. Jadi saya cuma mengajak jenengan bersyukur saja, disyukuri. Nek sifatnya menungso sekarang harga 14.000 atau 13.800 yo kurang. Tapi dari kekurangan itulah yo ilingo ketika 1.800, 1.500, 2.200 ilingo. Jadi ingat ketika waktu jatuh itu. Alhamdulillah. Mungkin ini kalau saya ya inginnya grafiknya naik turun. Jadi naik regane langgeng apik terus nanti sombong. Petani porang nanti podo sombong. Petani porang single dong gitu. Nanti sombong. Kalau terlalu jatuh terus ya petani porang merana. Akhirnya ya kualitasnya nggak terjaga, nggak terawat. Ya lebih baik ini naik turun biar ada grafiknya, semangatnya biar ada teka-tekinya. Begitu dulu yang kita sampaikan, semoga bermanfaat dan petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.